하나쯤에 전부 당진 달달 내가 벌어 내가 사지 달달 달달. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita bertemu lagi di kelas online mata pelajaran sosiologi. Nah, pada materi sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang pembentukan identitas individu dan pembentukan identitas kelompok. Jadi, identitas individu dan identitas kelompok yang melekat pada diri seseorang itu sangat dipengaruhi dan berkembang karena hubungan sosial. Jadi, materi hari ini kita akan membahas tentang hubungan sosial. Baiklah, jangan lupa siapkan buku catatan kalian dan simak terus ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pengertian dari hubungan sosial. Di dalam sosiologi, hubungan sosial itu lebih dikenal dengan interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang perorangan, antara orang dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, di dalam hubungan sosial ada 5 hal yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu syarat hubungan sosial. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi hubungan sosial. Yang ketiga, sifat hubungan sosial. Yang keempat, proses hubungan sosial. Dan yang kelima, dampak dari hubungan sosial. Syarat hubungan sosial ada 2, yaitu adanya kontak dan adanya komunikasi. Nah, yang pertama, kontak sosial. Kontak sosial bisa berupa primer dan sekunder. Yang dimaksud dengan kontak sosial primer yaitu kontak sosial secara langsung. Sedangkan kontak sosial sekunder yaitu kontak sosial secara tidak langsung. Nah, dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kegiatan sehari-hari, kontak sosial dapat terbentuk melalui kontak fisik. Meskipun demikian, kontak sosial secara langsung atau kontak sosial primer tidak menjadi syarat utama untuk menjalin hubungan sosial. Kondisi tersebut disebabkan oleh pengaruh perkembangan media komunikasi yang semakin pesat. Nah, artinya untuk melakukan hubungan sosial, seseorang tidak perlu melakukan kontak fisik. Kontak sosial dapat dilakukan secara tidak langsung, yaitu dengan menggunakan media telekomunikasi. Kalau kontak sosial secara tidak langsung berarti sekunder. Jadi untuk menjalin hubungan sosial itu tidak diharuskan dengan kontak fisik. Berarti bisa menggunakan kontak secara tidak langsung. Kenapa seperti itu? Sekarang zaman semakin canggih. Tanpa kontak fisik, tanpa bertatap muka langsung pun masih bisa menjalin hubungan sosial. Contohnya, misalkan kalian mempunyai teman atau saudara yang jauh di luar daerah, kalian bisa melakukan hubungan sosial dengan menggunakan WhatsApp, Line, ataupun Instagram. Terus yang kedua yaitu syarat hubungan sosial komunikasi. Nah, komunikasi di sini itu harus ada komunikator, ada komunikan, ada pesan yang disampaikan, dan juga ada media. Setiap hari kalian melakukan komunikasi. Apakah ini maksud dengan komunikasi? Dan mengapa orang perlu berkomunikasi? Komunikasi merupakan proses pengiriman pesan, ide, dan gagasan dari komunikator kepada komunikan. Nah, dalam hubungan sosial, tingkat komunikasi lebih tinggi daripada kontak sosial. Komunikasi berperan penting dalam proses penyampaian informasi. Komunikator mengirim pesan kepada komunikan untuk menafsirkan pesan
atau informasi yang disampaikan. Nah, pesan atau informasi tersebut dapat berupa pembicaraan secara langsung atau menggunakan tanda. Gimana sih maksudnya dengan menggunakan tanda? Contohnya, kalian kalian merangkai huruf demi huruf menjadi sebuah kalimat. Contohnya, kalian mengirimkan pesan melalui WhatsApp. Nah, pesan tersebut ialah tanda yang kalian kirimkan. Nah, kalian menggunakan telepon, mengirimkan pesan dan mengirimkan gambar. Nah, secara tidak langsung dan tanpa kalian sadari bahwa kalian ketika mengirimkan pesan dan mengirimkan gambar itu kalian telah menggunakan tanda. Nah, berarti kalian sudah melakukan hubungan sosial. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi hubungan sosial. Nah, hubungan sosial itu terbentuk karena adanya sebuah tindakan sosial. Tindakan sosial dibedakan menjadi tindakan terorganisasi dan dilakukan tanpa kesadaran. Tindakan sosial tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jadi ada 6 faktor yang mempengaruhi hubungan sosial. Yang pertama ada faktor imitasi, faktor sugesti, faktor simpati, faktor identifikasi, faktor empati, dan faktor motivasi. Nah, kita akan bahas satu persatu. Faktor yang pertama yaitu faktor imitasi. Nah, imitasi dapat mendorong individu berperilaku positif jika sumber imitasinya itu merupakan orang-orang yang mempunyai sifat baik. Sebaliknya, imitasi dapat mendorong individu berperilaku negatif jika sumber imitasi merupakan orang-orang yang mempunyai sifat negatif dari sudut pandang masyarakat. Contohnya, seorang penggemar musik rock berusaha meniru gaya penampilan penyanyi rock dengan mengenakan pakaian, aksesoris, atau bentuk potongan rambut. Nah, kita boleh menyukai atau kagum terhadap orang lain, tetapi hendaknya kita dapat mengontrol diri agar tidak melanggar kaidah-kaidah dalam masyarakat. Mungkin kalau zaman sekarang itu lebih cenderung seseorang yang sangat fanatik terhadap boyband Korea atau drama-drama Korea. Saking ngefansnya, saking sukanya dengan boyband Korea, maka individu itu mengikuti semua gaya-gaya dari artis-artis Korea itu. Nah, terus sesudah imitasi ada faktor yang kedua yaitu faktor sugesti. Sugesti merupakan sikap atau pandangan dan pendapat orang lain yang diterima tanpa dipikir ulang atau dipikir panjang. Nah, sugesti ini dapat berbentuk akibat pengaruh wibawa atau kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang. Sugesti tidak selalu diberikan oleh orang lain, tetapi dapat berasal dari diri sendiri. Sugesti yang dilakukan oleh diri sendiri lebih sering mengarah pada proses motivasi. Sugesti yang diberikan oleh orang lain ataupun diri sendiri dapat dilakukan melalui beberapa bentuk seperti saran, kritik, tindakan atau perilaku, dan penekanan motivasi. Contoh sugesti seperti seorang wanita yang menggunakan produk kecantikan atau sekarang lagi ngetren skincare karena pengaruh iklan. Terus banyak wanita percaya diri dan tampil maksimal apabila menggunakan produk kecantikan yang diiklankan di media massa. Sugesti yang muncul dari diri sendiri atau orang lain dapat memengaruhi perilaku individu. Oleh karena itu, dalam bertindak setiap orang harus bersikap selektif atau memilih. Nah, sikap selektif ditunjukkan dengan mempertimbangkan setiap perilaku seseorang yang perlu berpikir sebelum melakukan tindakan agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Terus faktor yang ketiga ada faktor simpati. Simpati merupakan proses ketertarikan seseorang kepada pihak lain
yang berkaitan dengan perilaku atau penampilan. Simpati muncul berdasarkan dorongan perasaan. Jadi, simpati ini lebih menekankan perasaan atau lebih menggunakan perasaan. Ketertarikan yang muncul akibat pengaruh simpati dapat mendorong seseorang menciptakan penilaian subjektif. Misalnya, seorang karyawan mengagumi pimpinannya. Nah, atau misalkan seorang laki-laki yang mengagumi akan kecantikan seorang wanita. Kondisi tersebut mendorong pola pikir bahwa seseorang yang dikagumi memiliki kelebihan yang lebih baik dibandingkan orang lain. Nah, proses simpati dapat berkembang secara mendalam yang mengarahkan perasaan seseorang pada ekspresi kekaguman, kesenangan, dan kedekatan. Selanjutnya yaitu faktor identifikasi. Identifikasi ini menunjukkan kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Identifikasi ini sifatnya lebih mendalam jika dibandingkan imitasi. Nah, jika imitasi hanya mengikuti gaya rambut, gaya berpakaian, identifikasi ini cenderung ke sifat atau perilaku. Nah, proses ini didorong oleh keinginan untuk belajar dari pihak lain yang patut diteladani. Subjek identifikasi telah benar-benar mengenal objeknya identifikasi, sehingga perilaku objek terinternalisasi dalam diri objek. Jadi, identifikasi ini sebelum dia mengidentifikasikan dirinya dengan orang lain, dia sudah mengenal subjek-subjek yang akan menjadi identifikasinya dia. Nah, proses identifikasi membentuk karakter positif apabila seseorang mengidentifikasi tindakan tokoh yang dapat dijadikan teladan, dan sebaliknya, jika yang dia identifikasikan ke hal-hal yang sikap yang tidak patut untuk dicontoh, maka bisa berdampak kepada hal-hal yang negatif. Selanjutnya yaitu faktor yang kelima, ada faktor empati. Faktor empati ini lebih menekankan kemampuan seseorang untuk mengolah emosi seakan mengalami kondisi yang dirasakan oleh orang lain. Nah, sikap empati ini menimbulkan keinginan untuk membantu orang lain sesuai dengan kemampuannya. Contohnya misalkan kita melihat teman kita terkena musibah, kita merasa kasihan dan kita melakukan tindakan untuk menolong. Nah, itu berarti adalah tindakan empati. Yang terakhir yaitu motivasi. Nah, motivasi ini merupakan dorongan dari dalam diri seseorang. Motivasi bisa muncul dari diri sendiri ataupun orang lain. Motivasi yang muncul dari diri sendiri dipengaruhi oleh usaha untuk mencapai sebuah tujuan. Motivasi yang muncul dari orang lain menunjukkan bahwa orang lain memberikan dorongan dan semangat agar seseorang mampu memperbaiki kualitas hidupnya. Contohnya, misalkan kalian ingin menjadi seorang yang lebih baik lagi. Kenapa seperti itu? Karena kalian termotivasi mempunyai teman yang memang perilakunya sangat baik. Jadi dari diri kalian termotivasi untuk menjadi seorang yang lebih baik lagi. Nah, tadi sudah kita bahas mengenai faktor yang mempengaruhi hubungan sosial. Proses hubungan sosial. Sifat hubungan sebelum lebih lanjut, sifat hubungan sosial ada sosial. Kalian dengarkan dengan seksama ya. Hubungan sosial itu melibatkan dua manusia atau lebih. Tetap selalu setiap manusia memiliki identitas dan kelompok yang berbeda. Hal-hal oleh karena itu hubungan sosial yang terjalin bisa di dalam video ini, tetapi bisa juga bersifat negatif. Oke, proses hubungan sosial akan bersifat positif. Nah, apabila beberapa pihak yang terlibat manusia itu harus saling tolong menolong. Contohnya seperti manusia memiliki ketergantungan dengan manusia yang lain. Contohnya, misal jika tidak ada guru yang mengajar, mungkin mengikuti kerja bakti masyarakat yang terbelenggu dalam bermain dengan teman-teman, dan jika tidak ada ulama dan penegak hukum masyarakat di sekitar. Nah, hubungan sosial positif mengarah pada proses sosial.
peran masyarakat di sekitar hubungan sosial positif dapat berbentuk apabila oleh karena itu kalian perlu menjadi yang pertama secara baik mengembangkan sikap toleransi antara individu. Yang kedua, mengedepankan hubungan sosial secara timbal balik, dan yang ketiga, menghormati terjadinya orang lain. Yang keempat, menyelesaikan permasalahan melalui musyawarah yang berlangsung dalam dan yang kelima, menjadi media sosial dibedakan menjadi dua dan tujuan yang proses asosiatif dan proses sedangkan hubungan sosial proses asosiatif apabila mengarah pada perbuatan yang sosial yang mengarah pada atau ada pihak yang dapat meningkatkan hubungan solidaritas antara munculnya konflik atau kelompok yang bertentangan. Ada beberapa macam dari proses dengan ini. Yang pertama ada hubungan sosial kerjasama mengarah pada kerjasama termasuk dalam bentuk proses asosiatif. Hubungan sosial negatif ini dalam kehidupan sehari-hari setiap pertama mengedepankan sikap emosional. Yang kedua, mengutamakan kepentingan masyarakat tradisional. Yang ketiga, mengabaikan nilai dan norma manusia sebagai makhluk yang berlaku dalam masyarakat sepanjang hidupnya. Yang keempat, tidak adanya orang lain, sikap menghormati pendapat dan pemahaman orang lain. Kerjasama. Nah, kerjasama juga ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada kerjasama tawar-menawar atau bargaining. Apa sih maksud dengan kerjasama tawar-menawar? Kerjasama tawar-menawar ini biasanya berbentuk perjanjian mengenai pertukaran barang dan jasa antara dua pihak atau lebih. Ini contohnya biasanya ketika kita melakukan transaksi jual beli di pasar, ada penjual, ada pembeli. Yang kedua yaitu kerjasama kooptasi, yaitu bentuk kerjasama yang dilakukan dengan jalan menyepakati pimpinan yang akan ditunjuk untuk mengendalikan jalannya organisasi. Contohnya misalkan Karang Taruna, kalian memilih satu orang untuk menjadi pemimpin di dalam Karang Taruna itu, dan dialah yang akan mengendalikan jalannya sebuah organisasi atau sebuah kelompok. Terus ada kerjasama koalisi, yaitu kerjasama dua organisasi atau lebih untuk mencapai tujuan yang sama dengan cara bergabung menjadi satu. Ini contohnya misalkan partai A dan partai B berkolaborasi atau berkoalisi untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu harus menjadikan si A kepala daerah. Nah, itu biasanya disebut dengan kerjasama koalisi. Yang terakhir ada patungan atau joint venture, yaitu kerjasama dua badan usaha atau lebih untuk meraih keuntungan dalam bidang ekonomi. Misalkan si A mempunyai saham seberapa miliar, si B juga mempunyai saham berapa miliar. Mereka berkoalisi atau mereka berpatungan. Bukan koalisi tapi patungan. Jadi mereka patungan untuk mendapatkan keuntungan di dalam bidang ekonomi. Nah, terus proses asosiatif yang kedua ada akomodasi. Akomodasi adalah hubungan sosial yang terjadi antara individu dan kelompok untuk menyelesaikan pertentangan antara dua belah pihak yang bersengketa. Jadi akomodasi ini yaitu penyelesaian sebuah masalah atau penyelesaian sebuah pertentangan. Akomodasi juga mempunyai beberapa bentuk. Jadi ada akomodasi berbentuk koersi, kompromi, arbitrase, mediasi, konsiliasi, toleransi, kondisi kebutuhan, dan adjudikasi. Nah, yang pertama ada akomodasi yang berbentuk koersi, yaitu merupakan bentuk akomodasi yang dilaksanakan menggunakan tekanan. Yang kedua, kompromi, yaitu biasanya dengan menggunakan jalan damai. Yang ketiga, arbitrase, yaitu usaha penyelesaian sengketa memerlukan bantuan
pihak yang berwenang. Jadi yang arbitrase tadi ada pihak ketiga, yaitu pihak yang berwenang untuk mengatasi pertentangan tadi. Yang keempat ada mediasi. Nah, mediasi ini biasanya yaitu mengikutsertakan pihak ketiga sebagai penasehat, tetapi pihak ketiga ini harus bersifat netral dalam penyelesaian perselisihan. Selanjutnya konsiliasi. Nah, konsiliasi ini yaitu biasanya mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan penyelesaian perselisihan. Upaya tersebut dilakukan oleh pihak ketiga yang bersifat formal, dan keputusan pihak ketiga tidak mengikat. Jadi pihak ketiga itu harus bersifat netral dan formal, dan keputusannya itu tidak bersifat mengikat atau tidak bersifat mengekang. Selanjutnya ada toleransi. Nah, toleransi ini menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di dalam masyarakat, entah itu perbedaan agama, perbedaan suku, atau perbedaan ras. Terus selanjutnya itu ke kondisi kebutuhan atau stalemet. Nah, merupakan keadaan di mana adanya kekuatan seimbang dari kedua belah pihak. Jadi kedua belah pihak yang bertentangan ini mempunyai kekuatan seimbang sehingga pertikaian berhenti pada titik tertentu. Nah, ketika bentuk-bentuk akomodasi tadi sudah dilaksanakan dan tidak mendapatkan titik temu, maka akan masuk ke bentuk akomodasi yang terakhir, yaitu adjudikasi. Nah, adjudikasi ini merupakan bentuk akomodasi melalui pengadilan. Selanjutnya proses asosiatif yang ketiga yaitu asimilasi. Asimilasi adalah pembaharuan atau pembauran satu kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Suatu asimilasi ditandai oleh usaha-usaha mengurangi perbedaan antara orang atau kelompok. Jadi asimilasi ini pembaruan suatu kebudayaan tetapi menghilangkan ciri khas kebudayaan yang asli. Terus selanjutnya ada amalgamasi, proses asosiatif yang keempat. Amalgamasi adalah meleburnya dua kelompok budaya menjadi satu dan melahirkan budaya yang baru. Kalau asimilasi tadi pembaruan budaya dan menghilangkan budaya yang lama, sedangkan amalgamasi ini meleburnya dua budaya dan menciptakan budaya yang baru. Nah, proses amalgamasi mempertegas hilangnya perbedaan-perbedaan dalam masyarakat. Proses amalgamasi menghindarkan masyarakat dari perpecahan dan pertentangan. Amalgamasi bisa berbentuk melalui perkawinan campuran. Contohnya misalkan suku A nikah dengan suku B. Nah, tetapi kedua suku tidak menghilangkan dan tidak meninggalkan kebudayaan masing-masing, tetapi menciptakan kebudayaan yang baru. Terus yang terakhir ada akulturasi. Nah, akulturasi ini yaitu proses penerimaan dan pengolahan unsur-unsur kebudayaan asing. Kebudayaan asing diterima menjadi bagian dari kebudayaan asli tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan yang asli. Jadi ada budaya asing yang masuk, tetapi kita tidak meninggalkan budaya kita. Mungkin saja misalkan budaya asing, budaya orang luar mempunyai budaya yang sangat disiplin, terus selalu tepat waktu. Nah, itu bisa kita jadikan bisa kita tiru, tetapi kita juga tidak meninggalkan kebudayaan asli kita, tidak menghilangkan ciri khas kebudayaan asli kita. Terus itu tadi sudah proses asosiatif. Kita masuk ke proses disosiatif. Proses disosiatif di sini ada 3 bentuk.
yaitu kompetisi, konflik, dan kontravensi. Apa sih yang dimaksud dengan proses disosiatif? Proses disosiatif adalah proses yang mengarah pada perpecahan. Nah, mengarah kepada perpecahan berarti berbentuk negatif. Yang pertama ada bentuk kompetisi. Nah, kompetisi ini yaitu persaingan. Nah, persaingan adalah proses sosial yang dilakukan individu atau kelompok untuk mewujudkan keinginan melalui bidang-bidang tertentu. Kompetisi menunjukkan adanya perjuangan yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang sifatnya terbatas. Nah, contohnya seperti ini. Upaya kalian dan teman-teman kalian memperoleh nilai yang tinggi. Nah, itu merupakan contoh persaingan. Persaingan dapat menimbulkan dampak positif, tetapi juga dapat menimbulkan dampak yang negatif. Dampak positif dari persaingan itu seperti mendorong seseorang bersaing secara sehat, mewujudkan tujuan hidup seseorang, menjadi sarana seleksi dan penilaian untuk memperoleh prestasi. Yang kedua yaitu konflik. Nah, setiap manusia itu pasti diberikan kelebihan oleh Tuhan, yaitu berupa akal. Nah, oleh karena kelebihan tersebut, wajar jika terjadi perbedaan dalam proses hubungan sosial. Nah, perbedaan itu bisa mengarah pada konflik. Tindakan paling tepat untuk menghindari atau mengatasi konflik adalah mencari jalan tengah dari dua prinsip yang berbenturan. Nah, faktor penyebab munculnya konflik itu biasanya perbedaan kepentingan antar individu, perbedaan kebudayaan dalam masyarakat, dan kesenjangan sosial. Dan yang terakhir, proses disosiatif ada kontravensi. Kontravensi yaitu berarti menghalangi atau menentang. Dengan demikian, kontravensi adalah usaha untuk merintangi atau menggagalkan tercapainya tujuan pihak lain. Kontravensi dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti gangguan, fitnah, provokasi, dan intimidasi. Contohnya misalkan sekarang lagi zaman-zaman kampanye. Nah, dari kubu A memfitnah kubu B, dari kubu B memfitnah kubu A. Nah, itu disebut dengan kontravensi. Hubungan sosial harus dilakukan oleh dua orang dan memiliki dampak yang tidak hanya dirasakan oleh diri sendiri, tetapi juga dirasakan orang lain. Begitu pula hubungan antar kelompok akan berdampak pada kelompok-kelompok yang terlibat, bahkan masyarakat. Adapun dampak hubungan sosial dalam kehidupan masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, dampak positif. Nah, hubungan sosial berdampak positif apabila menguntungkan seluruh anggota masyarakat. Melalui interaksi yang intensif, manusia saling bekerja sama untuk menciptakan berbagai nilai positif yang dapat membangun kehidupan masyarakat. Dampak positif hubungan sosial yaitu yang pertama, terbentuk keteraturan sosial. Keteraturan sosial menjadi bagian terpenting dalam kehidupan masyarakat. Keteraturan sosial mendorong terbentuknya integrasi sosial karena masyarakat telah menaati nilai dan norma sosial. Dengan adanya keteraturan sosial, masyarakat akan terhindar dari konflik dan perpecahan. Keteraturan sosial dapat tercipta melalui proses sosial asosiatif seperti kerjasama, asimilasi, akulturasi, dan akomodasi. Dampak positif yang kedua, munculnya penemuan baru. Melalui hubungan sosial, masyarakat menciptakan pola-pola baru untuk mendukung aktivitas kehidupan bersama. Penemuan baru dalam masyarakat menunjukkan upaya anggota masyarakat untuk melakukan sebuah perubahan. Penemuan baru dapat berbentuk benda atau nilai-nilai baru. Contohnya, penemuan baru dalam bentuk material seperti masyarakat yang sebagian besar bekerja memproduksi kain batik
kain batik tulis mulai menciptakan model batik kontemporer. Sementara itu, contoh penemuan baru imaterial, contohnya seperti masyarakat yang mulai menciptakan norma-norma baru untuk mendukung aktivitas perempuan pada ranah publik. Yang ketiga, peran nilai dan norma sosial terjaga. Dengan adanya hubungan sosial, anggota masyarakat selalu belajar mematuhi peraturan berdasarkan nilai dan norma sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, melalui proses sosial, secara tidak langsung, masyarakat telah menjaga peran nilai dan norma sosial untuk menciptakan keteraturan sosial. Dampak negatif. Dampak negatif dari hubungan sosial menunjukkan bahwa interaksi yang terjalin antar individu atau kelompok merugikan anggota masyarakat. Nah, kondisi tersebut terjadi karena kelompok sosial mengabaikan peran nilai dan norma sosial dalam proses interaksi tersebut. Adapun dampak negatif dari hubungan sosial, yang pertama, timbul solidaritas sosial yang berlebihan. Hubungan sosial dapat mengakibatkan munculnya solidaritas sosial yang berlebihan, misalnya konflik antar suku dan konflik antar suku bangsa. Konflik antar suku bangsa pada umumnya terjadi karena suatu suku bangsa menganggap kebudayaannya lebih unggul daripada kebudayaan orang lain. Anggapan tersebut menunjukkan bentuk solidaritas kelompok yang berlebihan, sehingga menimbulkan dampak negatif yang dapat mengganggu stabilitas masyarakat. Dampak yang kedua, timbulnya kelompok-kelompok yang menyimpang. Kelompok yang menyimpang ini merupakan kelompok yang memiliki pedoman, nilai dan norma tersendiri, misalnya kelompok anak pang dan kelompok geng motor. Hubungan sosial yang terjadi dalam kelompok tersebut mengarahkan anggotanya untuk menentang norma yang berlaku dalam lingkungan masyarakat umum. Kondisi tersebut mengakibatkan munculnya penyimpangan sosial berupa kenakalan remaja. Nah, dampak negatif dari hubungan sosial ini dapat dihindari apabila masyarakat menyadari bahwa nilai dan norma memiliki peran penting untuk mengatur hubungan antar anggota masyarakat. Nah, selanjutnya bentuk hubungan sosial. Dalam hubungan sosial terdapat hubungan simetris dan asimetris. Hubungan simetris merupakan hubungan yang memiliki persamaan dan dapat bercermin dari perilaku orang lain. Sementara hubungan asimetris merupakan hubungan yang tidak memiliki persamaan antara satu dan lainnya. Jadi di sini kalian harus memahami perbedaan hubungan sosial antara individu, terus hubungan sosial antara individu dan kelompok, serta hubungan sosial antar kelompok. Hubungan antar individu. Nah, individu ini berasal dari bahasa Latin yaitu individuum, yang berarti tidak terbagi, cuma satu. Nah, individu ini merupakan sebutan untuk menyatakan suatu kesatuan terkecil dan terbatas. Nah, jadi individu inilah subjek perorangan yang tidak terlepas dari hubungan keanggotaan. Nah, contohnya itu seperti kalian berdiskusi atau kalian sedang berbicara dengan teman sebangku kalian. Nah, hubungan antar individu ini mempunyai ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama yaitu dilakukan oleh dua individu. Jadi antara aku dan kamu misalkan. Yang kedua, terdapat penyampaian pesan dan pemberi respon. Jadi, ketika kita berbicara, ada yang merespon apa yang kita sampaikan. Yang ketiga, cenderung membentuk komunikasi dua arah. Jadi, saling berkomunikasi. Keduanya saling berkomunikasi. Terus, realitas hubungan antar individu itu dipengaruhi oleh yang pertama, identitas individunya, status dan peran,
serta kondisi alam dan lingkungan sosial. Selanjutnya, hubungan antara individu dan kelompok. Kelompok adalah dua orang atau lebih individu yang mempunyai tujuan yang sama, saling berinteraksi, memiliki rasa kebersamaan, serta mempunyai pedoman nilai dan norma tertentu. Hubungan sosial antara individu dan kelompok berarti individu atau kelompok saling mempertukarkan pesan. Ciri-ciri hubungan sosial antara individu dan kelompok itu dilakukan oleh individu dan kelompok. Pesan disampaikan oleh individu kepada kelompok atau sebaliknya. Membentuk komunikasi dua arah antara individu dan kelompok, berarti keduanya melakukan komunikasi atau membentuk sebuah komunikasi. Yang keempat, melibatkan organisasi atau kelompok sosial. Nah, ini ada contohnya, yaitu hubungan antara individu dan kelompok. Yang pertama, hubungan individu dengan kelompoknya. Misalkan kalian seorang individu sedang duduk di bangku kelas 10 MIA 1. Nah, kalian melakukan hubungan sosial atau kalian melakukan interaksi sosial dengan kelompok kalian, yaitu para siswa kelas 10 MIA 1. Terus contoh yang kedua yaitu hubungan individu dengan kelompok lain. Contohnya kalian punya teman sekolah di SMKN 1 Sungai Loban. Nah, kalian berinteraksi atau kalian berhubungan sosial dengan teman kalian di luar dari kelompok kalian, yaitu teman-teman kalian yang ada di SMKN 1 Sungai Loban. Selanjutnya, hubungan antar kelompok. Nah, ini tadi bentuk hubungan sosial antar kelompok. Bentuk hubungan sosial antar kelompok berarti kelompok sosial satu menyampaikan pesan kepada kelompok sosial yang lain. Jadi sama-sama dari kelompok sosial. Contohnya misalkan remaja masjid desa A. Nah, akan bertemu dan melakukan musyawarah dengan remaja masjid desa B. Berarti itu kan antar kelompok. Kelompok satu dengan kelompok satunya melakukan hubungan sosial. Nah, hubungan sosial antar kelompok ini juga bisa dilakukan dalam dua cara, yaitu yang non formal dan juga yang formal. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk. Artinya, bangsa Indonesia terdiri atas keragaman ras, suku bangsa, agama, golongan, dan budaya daerah. Kondisi tersebut menyebabkan tiap-tiap suku bangsa atau golongan atau umat beragama memiliki sistem nilai dan norma yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut memperkaya budaya bangsa sehingga harus kita hargai. Nah, hubungan sosial yang terjadi di dalam masyarakat dengan berbagai perbedaan itu bisa berdampak positif dan berdampak negatif, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Nah, sampai di sini dulu materi yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan dapat kalian pahami. Jika ada yang kurang paham, silahkan ke grup pembelajaran online WhatsApp di masing-masing kelas kalian untuk mempertanyakan kepada Ibu. Tapi sebelum Ibu akhiri, simak dulu ya, ada kuis untuk kalian semua. Nah, sesudah kita membahas tentang hubungan sosial di dalam masyarakat, Ibu akan memberikan soal kepada kalian. Soalnya, hubungan sosial dalam masyarakat tidak selalu menghasilkan kondisi yang bernilai positif. Misalnya, konflik sosial dalam masyarakat menunjukkan hubungan sosial bersifat negatif. Menurut pendapat kalian, apa faktor penyebab hubungan sosial bersifat negatif? Nah, untuk menjawab soal ini, kalian bisa menjawab di kolom komentar. Sertakan nama, kelas, dan jawaban kalian ya. Terima kasih, selamat mengerjakan, selalu semangat.
Baiklah, sampai di sini pertemuan pembelajaran online sosiologi pada bab hubungan sosial. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan yang akan datang.